Zhang Zun, Sun Biru mencoba menerobos blokade Sang Bin untuk menyelamatkannya, tetapi dia diketuk mundur berulang kali. Kultivasi Sang Bin berada pada level yang sama dengannya. Dia mungkin dimanjakan karena dukungannya yang kuat, tetapi kekuatannya tidak salah. Bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk mengalahkannya, dia masih tidak dapat menembus blokade dalam waktu singkat, terutama jika dia memilih untuk mengeksekusi hanya manuver defensif. Aku adalah orang yang membahayakanmu. Melihat bagaimana dia tidak dapat menyelamatkannya, Sun Biru dipenuhi dengan rasa bersalah. Dia berpikir bahwa alasan mengapa Sang Bin berurusan dengan orang ini adalah yang terakhir untuk ujian kualifikasi guru adalah karena dia. Jika tidak, sebagai seseorang dengan kedudukan tinggi dan cucu dari seorang tetua terhadap sampah terkenal yang tidak memiliki latar belakang apapun, ketika tidak ada hubungan di antara keduanya, mengapa ada dendam di antara mereka? Namun, setelah menariknya ke dalam lumpur, dia tidak dapat menyelamatkannya. Rasa bersalah yang ia alami saat ini menyiksanya dengan menyakitkan. Kenapa tidak ada gerakan? Mungkinkah Zhang Zuan sudah meninggal? Semakin panik dia, semakin dia tidak mampu menembus blokade Sang Bin. Dengan Sang Bin menghalangi pandangannya, dia tidak dapat melihat situasi di sisi Zhang Zuan. Dia hanya bisa mendengar keheningan total di sekitarnya, seolah-olah dia bahkan tidak berjuang melawan serangan Sky Shattering Lion. Hanya ada satu kemungkinan. Sebelum Zhang Zuan bisa membalas, dia sudah ditampar hingga mati oleh Sky Shattering Lion. Setelah semua, bahkan dia tidak dapat menahan satu pukulan dari binatang buas tingkat 6 yang setara dengan ahli Rana Pixie. Hahaha, dia sudah mati. Sudah terlambat bagimu untuk bergerak sekarang. Mendengar bahwa tidak ada gerakan di belakangnya, mata Sang Bin menyala. Dia tahu bahwa tempat sampah pasti tidak akan mampu menahan satu pukulan dari Sky Shattering Lion. Dia tertawa terbahak-bahak karena kegembiraan. Menilai bahwa tidak perlu lagi untuk memblokir Sembiru, dia melompat ke samping. Sang Zuan. Saat Sang Bin melompat pergi, Sembiru tidak membuang waktu padanya dan buru-buru maju. Tepat ketika dia berpikir dia akan melihat genangan darah segar dengan mayat menyedihkan berbaring di tengahnya, sosok langsingnya tiba-tiba membeku dan dia menatap linglung. Ini, ini, ini apa yang terjadi? Awalnya Sang Bin berpikir bahwa dewinya akan meledak bertahun-tahun dari keterkejutannya akan pemandangan itu. Namun, setelah melihat ekspresi itu menggantung di wajahnya, Sang Bin dengan cepat berbalik untuk melihatnya. Dengan satu pandangan sekilas, bola matanya melebar ke lingkaran besar, dan dia hampir pingsan karena keheranan yang luar biasa. Dia melihat Sky Shattering Lion yang sangat ganas yang telah bergegas menuju Zhang Zuan sebelumnya untuk merobek-robeknya menjadi banyak sebelumnya, berbaring di depan Zhang Zuan seperti seorang pesek menjilati tangannya. Tangan Zhang Zuan lainnya membelai kepala dan telinga Sky Shattering Lion dan kesenangan tak terkatakan muncul di wajahnya. Persetan! Apa yang terjadi? Sang Bin hampir menangis. Sky Shattering Lion ini adalah binatang peliharaan kakeknya dan sangat bangga. Bahkan untuk Sang Bin sendiri hanya dengan sentuhan sederhana akan menimbulkan kemarahannya, belum lagi membelai kepalanya. Setelah mengambilnya dari kakeknya, dia menghabiskan setengah hari upaya untuk itu, memberinya banyak makanan lezat. Namun, orang ini bahkan tidak menunjukkan sedikit pun rasa terima kasih, mengabaikan kehadirannya sesuka hati. Orang yang sombong itu menjadi pesek sebelum Zhang Zuan. Kamu di sini untuk membunuhnya, untuk berbohong di hadapannya dan menjilati telapak tangannya. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Sang Bin merasakan pusing dan dia hampir gila. Sky Shattering Lion, apa yang kamu lakukan? Cepat bunuh dia! Sky Shattering Lion tidak bergerak, terus malas, memungkinkan Zhang Zuan membelai kepalanya dengan bebas. Kamu, cepat bunuh dia! Jika kamu melakukannya, aku akan membelikan kamu apapun yang kamu makan mulai sekarang. Sang Bin mengaum dengan cemas. Sangat berisik, buat dia diam, kata Zhang Zuan yang membelai Sky Shattering Lion berdiri dan melambaikan tangannya. Mengaum, Sky Shattering Lion juga berdiri dan menatap Sang Bin dengan kejam. Apa yang kamu rencanakan? Ketakutan, Sang Bin segera mundur beberapa langkah. Namun sebelum dia bisa pergi jauh, Sky Shattering Lion berlari ke depan dan menyapu dengan ringan dengan cakarnya. Peng! Sebelum Sang Bin beraksi, dia dikirim terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Kepalanya mengetuk pohon raksasa dan darah merah mengisi seluruh wajahnya.
Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu adalah binatang peliharaan kakekku. Sang Bin menangis. Sky Shattering Lion ini adalah binatang buas yang diberikan kakeknya kepadanya untuk melindunginya. Secara logis, itu seharusnya mendengar kata-katanya untuk berurusan dengan orang luar. Mengapa itu mendengarkan kata-kata orang luar untuk menyerangnya? Sebelum dia bisa selesai menangis, sosok lain menabrak tanah di depannya. Dia adalah Chao Xiong. Ketika orang itu memperhatikan situasi berubah serba salah, dia segera berbalik untuk melarikan diri. Namun, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri dari Sky Shattering Lion, binatang buas tingkat 6? Dia dikirim terbang kembali dengan tamparan. Mengaum. Setelah mengirim dua ini terbang, Sky Shattering Lion tampak seolah-olah telah melakukan sesuatu yang mulia. Dia berjalan ke Zhang Zuan dengan tatapan menyanjung, seolah-olah ingin diakui untuk pencapaiannya. Tidak buruk, kamu melakukannya dengan baik. Zhang Zuan menepuk kepalanya. Mengaum. Sky Shattering Lion menganggukkan kepalanya dengan cepat. Ia berjalan dengan gagah kedua orang yang tergeletak di lantai, mengawasi mereka dengan tatapan bangga, mengingatkan pada anjing penjaga yang bertanggung jawab. Sang Bin dan Chao Xiong yang berencana untuk melarikan diri hampir menangis. Zhang Zuan, bagaimana kamu melakukan itu? Menyaksikan seluruh aliran peristiwa di samping, San Biru yang kaget akhirnya pulih dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana aku melakukannya? Zhang Zuan menggaruk kepalanya. Sky Scattering Line ini sangat mudah untuk diajak berkomunikasi. Mungkin karena aku lebih tampan. Kocak ya di Zhang Zuan ini ya. Tampan. Sen Biru berkedip dan tubuhnya yang ramping terhuyung. Sky Shattering Lion adalah binatang buas. Untuk itu, istilah tampan seharusnya hanya berlaku untuk Sky Shattering Lion laki-laki. Jadi, apa yang kamu tampan atau tidak ada hubungannya dengan itu. Selain itu, jika seseorang harus berbicara tentang ketampanan, Sang Bin jauh lebih gagah daripada kamu. Baik, perpisahan. Sang Zuan tidak melanjutkan menjelaskan dan berbalik untuk pergi. Karena perpustakaan jalan surga dapat mengintip ke dalam kelemahan manusia, secara alami itu akan dapat mengintip ke dalam Sky Scattering Line juga. Orang ini mungkin tampak sangat kuat, tetapi dalam kenyataannya, dia telah mengalami beberapa trauma tersembunyi. Kalau tidak, itu tidak mungkin rela melayani sebagai hewan peliharaan tetua Sang Chen. Perpustakaan telah mendeteksi kekurangan ini. Memanfaatkannya, Zhang Zuan dengan santai memecahkan beberapa yang lebih mudah untuk itu. Akibatnya, Sky Scattering Lion memilih untuk mematuhi perintahnya dengan patuh tanpa ragu sedikit pun. Dibandingkan dengan janji Sang Bin, tidak ada jumlah makanan dan pil zat yang dapat dibandingkan dengan trauma tersembunyi yang terselesaikan. Tentu saja, ini melibatkan rahasianya juga. Jadi dia tidak mungkin mengungkapkan kebenaran pada San Biru. Kamu jangan pergi. Kamu belum menjelaskan alasan mengapa Sky Shattering Lion mematuhi perintahmu. Melihatnya pergi, San Biru cepat menyusul. Semakin dia berhubungan dengan pria muda ini, semakin dia menemukan dirinya. Dia adalah misteri yang semakin sulit untuk dipahami. Mampu membaca begitu banyak buku hanya dengan membolak-baliknya. Dengan sengaja mencetak 0 dalam ujian kualifikasi guru, meskipun mengetahui jawabannya. Menyadari identitasnya sebagai gourmet melalui hidangan dan meyakinkan binatang buas tingkat 6 untuk mengikuti perintahnya dengan mudah. Apa yang tampaknya mustahil di mata orang lain diselesaikan begitu sederhana oleh pemuda ini, membuat orang lain menatap tak percaya. Bagaimana dia menyelesaikan semua ini? San Biru menjadi semakin ingin tahu tentang pria muda ini di hadapannya. Kakak perempuan. Tidak menyadari apa yang dia pikirkan, setelah melihat dia mengejarnya, Zhang Zuan menghentikan langkahnya dan berkata tanpa daya, "Aku ingin hidup panjang umur. Aku khawatir bahwa aku mungkin tidak hidup sampai hari berikutnya karena berada di samping kamu. Lepaskan aku." Kakak perempuan? Kamu adalah kakak perempuan seluruh keluarga kamu. Adalah kakak perempuan. Wajah San Biru memerah. Dia cantik. Dia mungkin sedikit lebih tua daripada Zhang Zuan. Tapi dia tidak terlihat berbeda dengan berumur 17 atau 18 tahun. Namun orang ini memanggilnya sebagai kakak perempuan, sehingga menyebabkan dia menjadi gila. Baik, aku kakak perempuan, jadi biarkan aku pergi. Zhang Zuan menggelengkan kepalanya frustasi.
Setelah mendengar Zhang Zuan mengklaim bahwa dia adalah kakak perempuan, Shen Biru terkekeh dan berkata, "Baiklah, kamu bisa pergi. Aku akan mencarimu besok." Itu adalah adegan kekacauan di pavilion Hongtian. Apa yang terjadi? Aku hampir tidak pernah pergi untuk sementara waktu, dan pemandangan seperti itu menunggu aku kembali. Di sebuah ruangan, seorang lansia menatap dingin pada manajer yang berlutut. Wu Chao. Dia adalah dalang di belakang pavilion Hongtian, tetua Hong Hao. Tetua seperti itu. Tetua Cucu tetua Sang Chen, Sang Bin telah ada di sini. Manajer Wu tidak berani menyembunyikan apapun dan mengungkapkan semua yang telah terjadi. Ini termasuk perselingkuhan yang dia bertukar dengan Drang Immortal dengan Green Crack Brew. Wu Chao, beraninya kamu! Setelah mendengar kata-kata Wu Chao, wajah tetua Hong Hao menjadi gelap dan dia dengan marah mengirim tendangan ke arahnya. Peng! Manajer Wu segera dikirim terbang mundur. Wajahnya memucat ketika dia muntah seteguk darah. Tetua, lepaskan aku. Aku tidak berani berharap untuk dimaafkan atas kejahatan aku. Tetapi orang itu bahkan lebih jahat untuk mengekspos semua ini di depan umum dan menyebabkan reputasi pavilion Hongtian kita hancur. Dia jelas-jelas mengabaikan tetua kamu sepenuhnya. Setelah melakukan hal-hal memalukan seperti itu, kamu masih mengharapkan orang lain untuk tidak membicarakannya? Manajer Wu gemetar tak terkendali. Mengubah isi piring untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan adalah keputusan yang dibuatnya atas kebijakannya sendiri. Dia berpikir bahwa dia telah menyembunyikannya dengan sempurna. Namun, dia diekspos oleh pemuda itu di depan umum. Secara alami, dia merasakan dendam yang hebat terhadapnya. Aku akan memberimu 5 hari untuk menyelesaikan masalah ini dengan tuntas. Aku ingin dampak negatif dikurangi seminimal mungkin. Jika demikian, aku dapat mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan masalah korupsi kamu. Jika tidak, jangan bermimpi tentang melarikan diri hidup-hidup. Mata tetua Hong Hao dingin seperti badai salju di malam hari. Sambil berdiri, dia bertanya, "Juga, siapa nama orang itu? Apakah dia seorang guru di akademi? Jika dia memberitahu aku secara diam-diam, aku mungkin akan memberinya sejumlah uang. Tetapi dia memilih untuk menimbulkan masalah di depan umum, mengotori reputasi pavilion Hongtian aku. Aku akan melihatnya dengan baik besok untuk melihat siapa yang memberinya nyali." Sambil berteriak dengan marah, aura buas memenuhi sekeliling. Rasanya seperti serangan frontal oleh gelombang es, menyebabkan seseorang menggigil tak terkendali meskipun cuaca hangat. Fighter 7 Dan, Ranah Tongsuan. Tetua Hong Hao ini adalah ahli Ranah Tongsuan. Tidak mengherankan bahwa dia mampu bersaing untuk posisi kepala sekolah. Hanya tingkat kultivasinya sendiri sudah mencengangkan. Ini adalah Zhang Zuan Laozi. Manajer Wu cepat berkata, "Zhang Zuan, orang yang adalah terakhir dalam ujian kualifikasi guru." Tetua Hong Hao terkejut. Akademi Hongtian tidak memiliki guru tunggal yang mencetak paling bawah ujian kualifikasi guru sepanjang abad sejarahnya sejak awal. Dengan demikian, bahkan orang seperti Tetua Hong Hao telah mendengar nama Zhang Zuan. "Itu dia, benar." Manajer Wu mengangguk. "Sampah. Benar-benar berani menginjak-injak martabat pavilion Hongtian. Luar biasa." Mengepalkan tinjunya, kilatan dingin menerpa matanya. Niat membunuh yang berat berasal dari Tetua Hong Hao. Jika pihak lain adalah guru bintang atau tokoh berpengaruh di akademi, dia mungkin ragu untuk menghukumnya. Namun, karena dia adalah sampah, maka jangan salahkan dia karena tidak berperasaan. Sungguh merepotkan. Kembali ke tempat tinggalnya, Zhang Zuan memijat bagian tengah alisnya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa mungkin begitu banyak kesulitan untuk berevolusi dari hanya makan sederhana. Lupakan saja. Tidak ada gunanya memikirkannya. Lebih baik aku menghabiskan waktuku memikirkan bagaimana aku bisa masuk ke dunia Pixue. Dengan cepat, dia membuang sebuah pikiran berlebihan ke bagian belakang kepalanya. Meskipun menjadi transcender, dia tahu bahwa di dunia ini, kekuatan adalah yang nomor satu. Hanya dengan kekuatan yang cukup, masalah tidak akan ada lagi. Dia saat ini berada di puncak dunia Dingli, dan untuk menerobos, dia akan membutuhkan teknik budidaya Fighter 6 Dan. Namun, seorang guru biasa tidak memiliki kualifikasi untuk menelusuri teknik budaya 6 Dan Academy. Mereka hanya dapat menuliskan salinannya dengan persetujuan seorang tetua.
Dalam pemeriksaan sebelumnya, ia hanya memiliki kekuatan faktor 3 dan. Jika dia bergegas ke sesepuh untuk meminta teknik budaya 6 dan sekarang, dia mungkin akan diteliti sebagai babi Guinea. Maksudnya seperti tikus percobaan ya guys. Banyak masalah akan muncul darinya. Lebih jauh lagi, bahkan dengan persetujuan pihak lain, hanya dengan satu salinan, dia masih tidak bisa berkultivasi. Berdasarkan 5 dan pertama Hongtian 9 dan formula, teknik budaya ini memiliki terlalu banyak kekurangan. Tanpa referensi silang dari berbagai teknik budaya lainnya, untuk mencari metode budidaya yang benar, tidak akan ada hasil dalam pelatihannya. Bahkan jika dia berlatih tanpa henti selama beberapa tahun. Baginya, masalah yang paling mendesak adalah mencari tumpukan besar teknik budidaya faktor 6 dan membuat perbandingan di antara mereka untuk menyimpulkan metode budidaya yang benar. Aku pernah mendengar bahwa sedikit perdagangan dilakukan di Tianshuan Royal City dan teknik kultivasi adalah salah satu barang yang sedang diperdagangkan. Itu akan menyelesaikan sedikit masalah jika aku bisa membeli beberapa teknik budaya 6 dan. Tiba-tiba, setelah mengingat sesuatu, mata Zhang Xuan menyala. Akademi Hongtian terletak di ibu kota kerajaan Tianshuan. Kota kerajaan Tianshuan Royal City adalah kota yang sangat makmur, dengan banyak kota komersial besar di sini. Semua jenis perdagangan dilakukan di sini. Teknik budidaya 6 dan mungkin jarang, tetapi masih dijual di banyak toko di sini. Selain itu, bagi Zhang Xuan, tidak ada kebutuhan baginya untuk membelinya. Selama dia berhasil membolak-balik mereka, itu akan sama baiknya dengan memiliki manual rahasia. Dengan perpustakaan jalan surga, kualitas dan harga manual rahasia tidak lagi menjadi masalah. Selama ada jumlah yang cukup, dia akan dapat memperoleh jalan yang benar dari kesalahan yang tak terhitung banyaknya. Dan seni surgawi Path Heaven akan dikompilasi secara otomatis, sehingga memungkinkannya untuk berkultivasi dengan cepat. Ini masih awal. Mari kita lihat apakah aku bisa mendapatkan beberapa buku hari ini. Pada titik ini, Zhang Xuan berhenti ragu-ragu dan segera berdiri. Matahari baru saja terbenam dan kehidupan malam baru saja dimulai. Karena bagaimanapun dia bebas, itu adalah kesempatan yang baik untuk berjalan-jalan di kota-kota komersial. Dia mungkin menemukan beberapa barang berguna. Kota komersial Tianyu adalah pasar perdagangan terbesar di kota Tianshuan. Dikatakan bahwa selama seseorang memiliki uang yang cukup, ia dapat membeli semua yang dia inginkan di sini. Melangkah ke pasar, Zhang Xuan merasakan visinya kabur dari melihat barang-barang tak terhitung yang diletakkan di depannya. Diri sebelumnya hanya seorang guru biasa, upahnya rendah, dan dia diperlakukan dengan buruk. Akibatnya, dia belum pernah ke tempat semegah itu sebelumnya. Dengan demikian, Zhang Xuan mendapati dirinya tidak mampu mengidentifikasi sebagian besar barang yang dijual di sini. Ada banyak pedagang kecil di kota komersial. Seorang penjual duduk di depan masing-masing stand ini, dan semua jenis barang diletakkan di depan mereka. Senjata, pil, bumbu, baju besi, kulit binatang, pil binatang, hampir semua yang dibutuhkan untuk budidaya dapat ditemukan di sini. Hanya saja jumlahnya terlalu banyak. Sulit untuk memastikan yang mana dari mereka yang berkualitas unggul dan mana yang berkualitas rendah. Aku mungkin tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang terburuk. Tetapi perpustakaan jalan surga mungkin mampu melakukannya. Pikiran seperti itu muncul di benaknya. Dengan demikian, Zhang Xuan segera berjalan di stand. Pria ini di sini, apa yang kamu cari? Aku memiliki semua yang kamu butuhkan di sini, dan aku menjamin kepuasan kamu dengan barang-barang aku. Penjual dengan cepat menyambut kehadirannya. Aku hanya akan melihat-lihat dengan santai. Zhang Xuan tersenyum. Dia dengan santai mengambil benda di stand. Ini adalah bel melingkar dengan ukuran rata-rata. Lonceng ini ditempa secara khusus oleh pandai besi dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Ini dijual hanya 50 koin emas. Aku dapat meyakinkan kamu bahwa harganya adil. Aku menawarkan harga yang sama untuk semua orang yang lewat. Jika kamu tertarik, aku dapat memberikan kamu diskon khusus. Ini akan menjadi milik kamu hanya dengan 20 koin emas. Vendor membujuk. Zhang Xuan tidak menanggapi kata-katanya. Sebaliknya, dia memutar bel di sekitar tangannya. Wang. Perpustakaan di benaknya tersentak dan sebuah buku muncul di dalamnya. Reprise bell. Itu mampu menghasilkan nada yang sama berulang-ulang, menyebabkan seseorang merasa pusing. Ini efektif melawan faktor 1 dan. Ini dibuat oleh pengrajin 1 dan dari Blue Cloud Workshop.
Itu terbuat dari wujin metal. Cacat. Nomor 1. Durasi yang diperlukan untuk suara refresh berlaku lama, membutuhkan setidaknya waktu dupa, menjadikannya senjata yang tidak efektif dalam pertempuran. Nomor 2. Itu tidak membedakan dalam serangannya, pengguna akan mengambil kerusakan darinya juga. Memang itu tidak mungkin, Zhang Zuan tersenyum. Tidak masalah bahkan jika dia tidak terbiasa dengan semua item ini. Selama dia menyentuh mereka dengan tangannya dan mengambilnya, perpustakaan akan menyusun buku yang sesuai di atasnya. Lebih lanjut, buku ini merinci sejarah, komposisi, dan semua jenis kekurangan dari item yang bersangkutan secara komprehensif. Hanya dengan satu tampilan, terlihat jelas apakah itu barang berguna atau tidak. Mereka yang tidak mengetahui kebenaran mungkin hanya membelinya dengan penawaran 20 koin emas dari vendor sebelumnya. Hanya dengan melihat isi yang terekam dalam buku itu, Zhang Zuan menyadari bahwa mainan ini bahkan tidak bernilai 2 koin emas. Apa yang secara khusus dipalsukan oleh Pandai Besi, Blue Cloud Workshop adalah organisasi yang berspesialisasi dalam produksi barang palsu. Selain itu, pengrajin satu Mo adalah pengrajin terburuk dari mereka semua. Mereka yang berspesialisasi dalam penciptaan barang dan kerajinan disebut pengrajin. Mereka diklasifikasikan ke dalam 9 dan, dengan 1 dan menjadi yang terburuk dan 9 dan menjadi yang terbaik. Seberapa harganya hasil karya pengrajin satu Mung? Dengan perpustakaan di sini, aku tidak perlu khawatir tentang memberi barang palsu. Zhang Zuan terkekeh. Hehehe. Dunia ini mirip dengan dunia sebelumnya, dengan barang-barang asli datang tiruan dan diberi kemampuan discernment sebelumnya. Tentu saja barang-barang otentik. Ia bahkan mungkin tidak bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan peniruan. Namun dengan bantuan perpustakaan, dia tidak perlu khawatir lagi. Hanya saja, dia perlu melakukan kontak dengan item untuk buku yang akan dikompilasi di atasnya. Jumlah barang yang di pasar ini total setidaknya 10 juta. Jika dia harus menyentuh mereka semua, bukankah dia akan melelahkan dirinya sampai mati? Selain itu, jika dia hanya melihat barang, dia tidak akan menarik banyak perhatian. Namun, jika dia menyentuh semua yang dia lihat, mungkin tidak akan butuh waktu lama bagi tim penegak keamanan kota komersial untuk menganggapnya sebagai orang gila dan mengusirnya dari kota. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you